Baru-baru ini, seorang wanita berusia 23 tahun di kota Medan, Sumatera Utara, meninggal dunia bersama bayi yang ia kandung. Korban meninggal dunia setelah meminum obat penggugur kandungan. Obat yang diminum korban didapat dari sang kekasih yang tidak menginginkan bayi hasil hubungan terlarang mereka. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Ikuti penelusuran kami. Mengawali penelusuran ini, kami mendatangi tempat pertama kali korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Lokasi kejadian merupakan tempat korban bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dengan didampingi aparat kepolisian, kami menemui saksi yang merupakan majikan korban. Atas permintaan dari saksi, kami sengaja menyamarkan identitas saksi. Paginya, kita nampak darah di sini. Kagetlah kita. Kita ketok. Dibilang, kita tanya, kenapa kok darahnya banyak kali? Dia bilang, karena mens. Mens bang, oke lah. Dia bilang mens, kita percaya. Itu sekitar jam setengah 7 pagi. Pas saya lihat lagi, saya cek lagi, kan saya mau buka pintunya untuk cek. Sekitar jam 9 sampai jam setengah 10, dia ada minta sama kita kue. Dia kata lapar. Oke, kita kasih dia kue, telur sama susu. Kita kan itu kamar masih terkunci. Kita taruh di luar, taruh di sini. Nah, pas dia keluar, tiba-tiba dia itu terjatuh. Tapi masih hidup. Terjatuh. Kita kaget lah. Wah, ini kenapa lu? Langsunglah kita panggil ambulans. Kita panggil ambulans sampai sini. Pertama angkat ke ambulans dulu. Rupanya setelah dia mobil ambulans, susternya cek sudah nggak ada lagi, sudah meninggal. Baru mereka nggak berani angkat. Mereka kembalikan ke sini lagi. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati sejumlah obat penggugur kandungan di kamar korban. Obat ini diduga kuat sebagai penyebab kematian korban. Dalam kurun waktu 4 jam pasca kejadian, polisi menangkap pelaku yang merupakan kekasih korban. Pelaku diduga sengaja memberikan obat penggugur kandungan karena malu mengetahui korban mengandung. Setelah kita interogasi dari pelaku mengakui bahwasanya obat itu dibelinya melalui online. Apakah sudah kita ketahui keberadaannya? Keberadaannya sudah kita ketahui karena pelaku sudah menghapus nomor telepon si penjual obat itu. Untuk pasal dan ancaman hukuman yang kita jerat kepada pelaku? Pasal 348 KUHP, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Dan pelaku kita amankan sebelum 1x24 jam sudah kita amankan, kita tangkap. Tersangka mengakui jika dirinya sengaja memberikan obat penggugur kandungan itu pada korban. Namun tersangka menyatakan jika keputusan membeli obat penggugur kandungan adalah atas permintaan korban. Awalnya saya nggak mau Pak, tapi karena dipaksanya, diancamnya, jadi ya terpaksa saya ikuti Pak. Kenapa kok ikuti? Karena dia bilang kalau kamu nggak mau, saya bunuh diri katanya. Daripada itu mending kau bantu aku katanya, biar nggak ketahuan sama orang tua. Ya, saya bantu dia Pak. Sebenarnya yang dapat bukan saya Pak, cuman pas kami mau menggugurkannya, dia pesannya dari online. Terus habis itu pesannya, disuruhnya aku ngambil, dia dikasih sama aku nomor telepon dari online itu. Terus saya telepon, saya ambil, terus saya antar ke dia. Itu aja Pak. Apa situs online-nya? Kurang tahu juga Pak, soalnya saya cuma ngambil aja Pak. Yang pesan udah yang dipesan dia, jadi yang antar itu nomor itulah dikasihnya sama aku. Jadi aku tinggal nelpon aja, terus ku ambil, ku antar ke dia. Obatnya kau antar sama siapa setelah diantar? Pakai apa diantarnya? Pakai Gojek. Pakai Gojek. Harga obat penggugur kandungan itu berapa? 1.100.000. 1.100.000. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dengan pasal 348 KUHP terkait tindakan aborsi dengan hukuman 7 tahun penjara. Sementara penjual obat penggugur kandungan masih dalam pengejaran polisi.
Kasus aborsi yang dilakukan oleh Yariba Laila bukanlah merupakan kasus pertama yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi, bahkan dilakukan secara terorganisir. Dibutuhkan andil yang jauh lebih aktif dari sejumlah pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat. Selain itu, juga dibutuhkan sosialisasi terhadap bahayanya melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Ferry Irawan, Dedi Risiginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.